Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Bernata Mulyanda, calon guru penggerak Angkatan 9 SDN 044832 Dan yang berada di samping saya adalah... Perkenalkan, nama saya Santa Monica Eminganta, Brusunuraya SAG. Saya saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas dari Sekolah SD Negeri 044832 Lingga. Terima kasih. Di sini saya ingin mewawancara Ibu terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Di sini Bu, saya ingin bertanya, bisa saya minta waktunya Bu? Ya, silahkan Bu. Baik Bu, di sini Bu, saya ingin bertanya tentang sekolah kita ini. Yang pertama dulu Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah kita ini? Pertama-tama yang saya lakukan untuk mengidentifikasi, saya memperhatikan bagaimana anak-anak bergaul di sekolah, yang terutama, lalu jenis-jenis permainan misalnya mereka lakukan, lalu yang ketiga misalnya bagaimana apabila misalnya terjadi perselisihan atau masalah antar siswa, bagaimana guru menyelesaikan masalah terhadap siswa tersebut. Oke, yang pertama Ibu lakukan yaitu memperhatikan siswa, lalu yang Ibu perhatikan itu bagaimana guru memberi solusi terhadap kasus yang dialami siswa. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus yang dua kepentingan yang sama-sama saling membutuhkan gitu Bu. Satu itu kepentingan yang memang harus kita laksanakan, satu kepentingan itu memang harus sesuai dengan hati kita. Itu bagaimana itu Ibu melakukan keputusannya gitu? Yang saya lakukan intinya yang pertama memang kita mengidentifikasi mana memang permasalahan yang lebih paling utama dan di mana pokok permasalahannya memang yang memberikan efek yang paling besar seperti itu Bu. Dan mana akibatnya yang memang itu lebih berat apabila memang yang pastinya lah yang terberat dulu yang dituntaskan, baru kepada yang lebih ringan, tapi tidak memberatkan, sama-sama tidak memberatkan kedua belah pihak begitu Bu. Intinya dicari penyelesaian tengah terlebih dahulu. Jadi yang dilakukan adalah mencari penyelesaian tengah yang Lalu itu bagaimana proses ataupun prosedur seperti apa yang bakal Ibu lakukan gitu Bu untuk menyelesaikan permasalahan itu gitu? Prosedurnya intinya paling utama saya memperhatikan dulu permasalahan dilema sosial apa yang paling sering terjadi di sekolah. Lalu yang kedua, apabila saya sudah mengetahui masalah dilema sosial apa yang paling sering terjadi, saya melakukan musyawarah dengan sesama guru. Setelah melakukan musyawarah sesama guru untuk mencari solusi, lalu disosialisasikan kepada siswa. Berarti ada kolaborasi yang baik ya Bu ya, siswa, guru, dan kepala sekolah gitu. Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif di dalam mengambil keputusan pada kasus yang kita alami tadi Bu? Paling efektif yaitu kita apabila misalnya terjadi masalah seperti itu, kebetulan juga ada misalnya sesama guru di kantor, ya kita komunikasi antar sesama guru supaya kita tidak sepihak saja mengambil keputusan, tetapi berdasarkan ada juga saran dari teman-teman yang lain sehingga tidak ada pihak yang diberatkan tapi memang keputusan bersama Bu. Oke, baik Bu, terima kasih. Berarti intinya adanya lah keputusan bersama untuk itu ya Bu ya. Oke, selanjutnya Bu, tentu adanya lah keputusan kita bersama. Pasti itu ada yang menjadi tantangan kita gitu. Bagaimana apa tantangan yang Ibu alami selama Ibu melakukan keputusan yang keputusan seperti dilema etika gitu Bu? Keputusan yang paling sering terjadi misalnya antara siswa dulu ya Bu. Terkadang kan ada memang siswa kita memang merasa benar yang dia lakukan. Apabila memang kita mengatakan yang tidak tepat dia lakukan, dia tidak menerima sehingga melapor kepada orang tuanya. Dan juga sering terjadi itu pihak orang tua membela anak. Dan itulah dilema sosial yang paling sering terjadi, yang mana juga orang tua itu membela hal yang salah dilakukan anaknya. Terkadang setelah guru juga menjelaskan kepada orang tua, banyak juga orang tua yang memang tidak menerima cara guru menasihati anaknya. Itu dilema yang paling sering terjadi di sekolah Bu. Berarti intinya di situ dilema yang paling besar yaitu orang tua membackup anaknya tanpa melihat permasalahannya gitu. Benar. Baik Bu. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki suatu tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema ini Bu? Apakah langsung diselesaikan di tempat
apakah kasus itu diselesaikan sesuai dengan jadwalnya atau seperti apa gitu ya Ibu dalam penyelesaiannya gitu? Langsung diselesaikan pada waktu itu, Bu. Oke. Jadi kasus itu langsung diselesaikan tanpa langsung menunggu gitu ya. Dan setelah misalnya ada permasalahan tersebut, Bu, besoknya kita sosialisasikan kepada anak supaya jangan lagi terjadi hal seperti demikian lagi. Oke, baik Bu. Berarti intinya penyelesaian masalah ini langsung pada tempatnya. Baik Bu, selanjutnya Bu, saya ingin bertanya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika, Bu? Ada, Bu. Misalnya apabila terjadi kasus dilema sosial di sekolah kita, apabila memang tidak terselesaikan di sekolah, pihak kepala desa maupun BPD desa tidak pernah lepas tangan. Itu pasti akan membantu untuk menangani permasalahan di sekolah. Apalagi memang kan kebetulan sekolah kita ini berada di Desa Lingga. Lalu yang kedua, kita tidak juga pernah lepas itu misalnya minta bantuan dari pihak dinas pendidikan dan juga dinas sosial apabila memang ada siswa kita yang memang sudah membutuhkan bantuan dari pihak dinas sosial untuk melakukan istilahnya konseling atau bantuan istilahnya untuk psikologisnya, begitulah dia kira-kira, Bu. Berarti di sini ada kebijakan keputusan Ibu itu bekerja sama dengan kepala desa, dinas pendidikan maupun sosial tergantung dengan kasusnya, gitu iya, Bu. kasus yang terjadi. Kasus yang terjadi, oke. Baik Bu, dari semua hal yang disampaikan ini, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika, Bu? Pelajaran apa yang saya ambil itu bisa saya katakan bahwa dilema sosial itu sebenarnya bisa sering terjadi di sekolah apabila yang pertama kita tidak melakukan hal, kita memandang siswa itu semua sama. Saya rasa seperti itu. Terkadang kan jangan ketika kita di sekolah kita melihat faktor kita bersaudara dengan siswa ini dan siswa ini. Saya rasa itu menjadi salah satu penyebab terjadi dilema sosial di siswa. Apabila kita memang memandang semua siswa itu sebagai anak kita, saya rasa itu tidak mungkin akan terjadi. Jadi sebagai guru kita harus memang menyadari bahwa memang semua anak itu ialah anak kita dan kita di sekolah itu juga adalah orang tua dari untuk semua anak. Itu yang saya petik. Lalu yang kedua, apabila memang terjadi masalah dilema sosial di sekolah, harus masalah itu langsung kita tuntaskan. Jangan menunggu besok-besok karena itu akan menimbulkan efek yang lebih besar. Karena pasti nanti orang tua dan siswa ikut terlibat untuk menangani tersebut. Saya rasa itu. Lalu tambahnya Bu, apabila memang masalah dilema sosial tidak dapat kita selesaikan, kita libatkanlah mungkin pihak yang lebih mampu menyelesaikannya. Jangan kita mengambil keputusan sepihak. Saya rasa seperti itu, Bu. Oke, berarti dari kesimpulan yang Ibu sampaikan ini bahwa pada kasus dilema etika ini kita ada kolaborasi ya Bu ya, kolaborasi dari sesama rekan kita kerja di sini, guru, siswa, orang tua, termasuk kepala desa karena kita kebetulan tinggal di desa, dan juga dengan dinas pendidikan ataupun dinas-dinas yang terkait pada kasus tersebut gitu ya Bu ya. Oke lah Bu, baik Bu, terima kasih banyak buat waktu dan kesempatannya, akan menjadi tambahan dan masukan yang baik untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu, semangat selalu.